Ketika harus mencoba hal baru, terkadang ada rasa tidak nyaman dalam diri kita. Sama seperti saya ketika pertama kalinya harus mencoba berlayar selama 22 jam, ada perasaan khawatir, perasaan takut bosan, takut menjemukan, takut jenuh, tapi ya harus coba dijalani. Karena saya tipikal orang yang agak susah untuk diam diri di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Jadi saya pikir perjalanan kali ini pasti akan sangat membosankan. Tapi ternyata salah teman-teman. Ternyata perjalanan ini sangat menyenangkan. Perjalanan ini memberikan saya pelajaran, memberikan saya banyak insight baru dalam hidup saya, memberikan wawasan, dan yang pasti pengalaman yang tidak akan terlupakan. Melintas di bawah jembatan Suramadu, melihat pemandangan dari Pelabuhan Tanjung Perak, sampai disambut oleh matahari terbit dari Laut Bali dengan latar belakang Gunung Agung yang sangat gagah. Perjalanan ini benar-benar tidak akan terlupakan oleh saya. So guys, ayo temenin saya, kita lanjut perjalanan menuju ke Lombok dan Sumbawa di Wonder Journey Volume 6. Halo guys, good morning, selamat pagi di hari ketiga Wonder Journey Volume 6 teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua teman-teman ya. Jadi hari ketiga ini jadwalnya adalah ke Pelabuhan Tanjung Perak ya teman-teman. Jadi saya bakal bertolak ke sana, ke Pelabuhan Tanjung Perak untuk berangkat ke Lombok teman-teman. Jadi hari ini kita akan cabut ke Lombok ya, Lombok dan Sumbawa. Nah perjalanannya itu kurang lebih kalau menurut Google ya, dan saya cari-cari referensi itu sekitar 20 jam ya, 20 sampai 23 jam lah kurang lebih gitu. Jadi ya kita lihatlah kayak gimana sih proses untuk menuju ke Lombok dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Lombok ya teman-teman. Karena saat ini tuh naik kapal ya, jadi opsi menarik dan sekaligus jadi tambahan wisata teman-teman ya buat para touringers gitu. Karena sekarang kapal-kapal, terutama kapalnya DLU itu kan bagus-bagus ya teman-teman. Terus ditambah ada experience baru, kita naik kapal dengan cara yang tidak ribet, nyaman, terus murah ya, terjangkau. Terus udah gitu kita juga bisa menghemat waktu kita touring teman-teman gitu. Sekarang bayangkan kalau kalian mau menuju ke Sumbawa, untuk riding aja kalian mungkin butuh 2-3 hari lagi untuk sampai ke Sumbawa. Dengan asumsi kita setiap 12 jam berhenti ya teman-teman. Setiap 12 jam itu kita ngeres di suatu daerah. Beda cerita kalau kalian full bablas ya, ya mungkin bisa ya dalam waktu 2 hari itu nyampe. Tapi kan stamina ya teman-teman, fisik segala macam. Nah enaknya kalau misalkan kita naik kapal itu kita bisa full istirahat di dalam kapal buat nge-recharge energi lagi untuk kita touring di tujuan kita teman-teman. Rencana keberangkatan hari ini tuh jam 11 ya teman-teman. Nah saya udah kemarin tuh telepon ke kantor DLU dan rencana tuh saya pengen upgrade kelas ya, karena waktu kemarin di aplikasi itu cuma ada ini teman-teman, cuma ada apa ya, kelas ekonomi duduk. Jadi upgrade itu memungkinkan dilakukan kalau nanti kita udah di lokasi, entah itu di atas kapal atau di kantor cabang DLU yang ada di Tanjung Perak. Tapi saya sih kayaknya prefer untuk langsung di atas kapal aja teman-teman ya. Tiket yang saya beli itu harganya kemarin 507 berapa ya, 570-an lah. Intinya saya ngisi saldo OVO tuh 580 teman-teman ya, itu baru kepake nggak nyampe habis, jadi ada sisa berapa ribu gitu ya, sekitar 570-an ribu lah kurang lebih ya, untuk satu motor di bawah 250 cc dan satu penumpang ekonomi duduk teman-teman ya. Nah nanti saya penasaran ntar bisa nggak di upgrade ke ekonomi tidur ya. Nah sekarang kita siap-siap dulu, tadi udah sarapan, udah mandi. Oke teman-teman, sekarang kita
berangkat ke Pelabuhan Tanjung Perak ya. Kita lihat sama-sama kayak apa proses loading kendaraan ya. Untuk kita yang bawa kendaraan, gimana proses loading in-nya, terus semudah apa juga prosedur untuk naik ke kapal Kirana 7 ini. Yuk kita cabut ke Tanjung Perak dan nanti kita akan lihat kayak apa prosesnya. Mas, ya, kasih. Kalau yang Kirana 7 kemana arahnya Mas? Kedua kiri kanan. Ke kiri terus ke kanan. Naik apa lagi? Kirana 7. Naik sama kendaraan. Iya. Nah, ganti kencang. Oh. Alfa tujuan. Ya. Kalau kiri Hah? ada Alfa. Alfa belok kiri. Oke, ya. Makasih ya, Mas. Ada Alfa belok kiri. Hehe. Nyampe juga Tanjung Perak, guys. Oh, ini belok kiri nih ya. Ada Alfa belok kiri. Oh, ini ya. Iya, ini kayaknya kapalnya ini nih. Waduh, rame betul. Oh iya, ini nih. Ah, iya ini. Mas, kalau upgrade kan saya dapat ekonomi duduk. Kalau upgrade ke tidur bisa di sini. Di informasi nanti naik Bisa langsung ya? ke informasi. Informasi. Oke. Nah. Jam 11 langsung berangkat ya, Mas ya? Oke. Ini buat apa, Mas? Buat makan. Oh, buat makan. Hilang sama Oh, buat iya. upgrade nanti ke tempat itu. Oh iya, oke. Ya. Ya. Tangannya dulu. Oh, sini. Oh, tangan ya. Oke, makasih, Mas. Ya. Oke, parkir sini ya. Oke, teman-teman, saya udah di Pelabuhan Tanjung Perak nih. Nah, ini kapalnya nih kayak gini nih, teman-teman. Berisik aja. Nah, ini banyak banget truk logistik ya hari ini masuk ke sini, kapalnya di sini. Nah, saya ketemu sama Bapak sarang Pak saya, Pak. Iwan. Pak Iwan. Nah, Pak Iwan. Pak Iwan tuh udah touring sampai kemana, Pak, paling jauh, Pak? Sampai ke Pulau Sabu, Pulau Sabu ya. Pulau Sokupang, Nusa Tenggara Timur. NTT ya, sampai NTT sendirian ya. Sendiri Nah, ini dari Bapak dari Tangerang ya, Pak dari ya? Tangerang. Dari Tangerang, sekarang menuju ke Labuan Bajo. Dompu Bima, Dompu Bima, Labuan insya Allah. Bajo. Nah, mau usaha ya, Pak ya? Usaha apa? Mie ayam. Mie ayam. Wah, Mohon doanya. mohon doanya ya, teman-teman. Keren banget Bapak ya. Iya. Saya mah belum ada apa-apanya dibanding Bapak. Saya banyak belajar juga nih sama Pak Iwan nih. Keren banget.
Mantap ya. Ya Pak ya, nanti Ya. mungkin bisa sharing-sharing juga ya. Ya, Nanti oke, makasih ya, sama- Tunun. sharing-sharing pengalamannya. Nih lumayan saya jadi banyak belajar nih sama beliau. Oke, sekarang kita nunggu loading dulu ya teman-teman. Kayaknya ini ngabisin dulu truk. Nanti habis itu baru kita masuk ke atas. Oke teman-teman, kita naik ke atas kapal nih bareng sama Pak Iwan touring. Gila dia. Nggak ada apa-apanya, saya mah touringnya beneran deh. Tuh dia naik. Oh ke bawah. Dia naik Vario guys. Biasanya naik Vario kalau nggak RX King katanya. Baru dibersihin licin Bismillah. Sebelahnya tidak usah dikunci. Oh ya. Kita sebelahan sama Pak Iwan ya. Oke teman-teman, sekarang kita naik ke atas ya. Kita lihat kapalnya kayak apaan. Curam gini. Oh itu tuh bisa diangkat teman-teman itu ya. Mana sih? Oh itu. Ini kita ke informasi dulu nih. Adem banget teman-teman. Nih kayak gini nih. Nah, ini yang ekonomi tidur ya teman-teman. Ya Pak. Kalau yang tidur itu kayak gitu tadi enak banget lah. Nah ini informasinya di sini, kafetaria. Kalau mau keluar lewat sini. Let's coba keluar dulu yuk. AC-nya dingin banget. Seger banget masuk situ. Wah ini dia nih. Tuh ya teman-teman, pemandangan dari atas kapal Kirana 7. Ada apa nih di sini? Oh ini skoci nih teman-teman. Musola. Bagus musolanya, dingin lagi. Oh ini kamar mandi. Terputar dulu guys.
Nah, ini kayak gini nih pemandangan. Nah, di sini juga ada ini nih teman-teman nih, vending machine, ada tempat fitness. Ini arahnya ke mana sih? Kapal? Oh, ini depannya ini kayaknya ya. Kalau lihat knalpotnya sih di situ tuh. Nih, ada tempat fitness juga. Ada vending machine nih. Ntar kalau haus nih bisa apa namanya? Bisa beli minuman dingin di situ. Nah, jadi buat upgrade ya teman-teman, tadi bisa dilakukan setelah kapal jalan ya teman-teman. Harusnya sih nggak terlalu rame ya. Mas, ini dapur deh kayaknya. Ini Pak, ya. Mau masuk lewat sini bisa Pak? Oh, butuh ya. Putar lagi, Pak. Oh, putar lagi. Bawah ini. Oh, bisa sini. Oh, oke. Makasih ya, Pak. Iya. Salah jalan. Nih, terminal penumpang kapal Roro nih. Tuh. Isi Mas. Nah, kita masuk lagi. Nah, ini di sini nih. Ini kalau yang ekonomi duduk kayak gini teman-teman. Kalau yang VIP kayak gini. Oh, langsung ke depan tuh pemandangannya tuh. Depan kapal. Oke teman-teman, sekarang udah jalan nih kita. Pas banget lagi azan teman-teman ya. Jadi kalau di kapal ini setiap waktu azan itu bakal ada azan. Jadi kayak di masjid teman-teman. Asik banget ya. Jadi kita nggak akan pernah lupa buat ibadah ya. Buat yang beragama Islam tidak akan pernah untuk lupa beribadah. Tuh lihat tuh ada kapal perang nih teman-teman. Kapal perang nih, KRI apa ini ya? Nggak ada namanya. Nah ini DLU juga nih, Dharma Rucitra 1. Nah itu ada yang di sebelah situ ada kapalnya punya Pelni teman-teman. Nah itu di sana, di ujung sana kita bakal lewat jembatan Suramadu guys. Ya, Tanjung Perak kayak begini ya. Asik ya, seru. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 1,5 jam, kapal ini pun akhirnya berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Gilimas di Lombok teman-teman. Jadi kapal ini akan menjadi rumah saya selama 22 jam ke depan. Dan saya akan menghabiskan waktu saya di atas kapal ini. Nah kita lihat ya teman-teman, di sebelah kiri itu ada kapal DLU juga, Dharma Rucitra 1, dan ada kapal perang juga tuh di sebelahnya. Jadi memang seru banget ya. Ini pengalaman pertama saya nih naik kapal dari pelabuhan besar seperti ini teman-teman ya. Jadi banyak banget yang bisa kita lihat selama perjalanan ini ya. Salah satunya kita bisa lihat kapal perang, lalu kita juga bisa lihat jembatan Suramadu teman-teman dari bawah ya. Kalau biasanya mungkin
kita dari Surabaya mau ke Madura itu lewat di atasnya. Nah kali ini kita lewat di bawah jembatan Suramadu. Ternyata spektakuler juga ya, bisa lewat di bawah jembatan ikonik ini, jembatan terpanjang di Indonesia. Ya ini adalah pengalaman yang nggak bisa dilupain sih teman-teman. Jadi pengalaman-pengalaman baru seperti inilah yang bikin saya selalu selalu punya hasrat untuk menjelajah tempat baru dan mencoba hal-hal yang baru. Teman-teman, sekarang saya mau ngeres dulu nih di ruangan VIP ya. Nih kalau VIP nih kayak gini teman-teman ruangannya nih. Loh, dia modelannya kayak apa? Kayak lounge gitu ya. Ini ada tempat istirahat juga. Nih kalau makan kayaknya di sini enak nih. Ada colokan juga tuh di situ tuh. Nah view-nya nih langsung ke laut kayak gini. Waduh. Oke teman-teman, saya mau ngeres dulu sebentar, acak-acakan rambut tadi ketiup angin. Nanti mungkin habis ini saya mau makan terus sholat, udah gitu tidur dulu bentar kali ya. Baru habis itu nanti mungkin sorean kita mau lihat sunset kali ya. Yuk ikutin terus perjalanan saya bersama kapal Kirana 7 ini teman-teman ya. Oke teman-teman, saya makan dulu nih. Makan apa ya enaknya ya? Banyak pilihan sini. Nah, ntar coba ya kita pilih-pilih dulu sambil menikmati pemandangan nih di atas kapal ya. Oke teman-teman, tadi saya habis sholat, makan dulu nih nasi ayam sama minum ya. Ini 26.000 teman-teman. Nah ini makannya di ruang tidur ekonomi ya teman-teman, numpang. Kita makan dulu, terus kita lanjut istirahat. Ternyata setelah saya beli makan ayam tadi, dapat makan siang dari kapalnya. Saya pikir bakal dapat makan siang itu di malam hari dan besok pagi ya teman-teman. Menunya enak-enak nih ternyata di kapal ini, bukan kayak di kapal. Nah setelah kekenyangan bego ya karena makan 2 kali dalam waktu yang berdekatan, jadi akhirnya saya putusin buat keluar sebentar nonton hiburan ya teman-teman. Jadi di kapal ini juga ada panggung hiburan sambil ya menikmati sore hari di kapal teman-teman ya, karena ini udah menjelang sore sekitar jam 2:30 sore ya. Nah ini pemandangan dari ruang VIP tempat saya duduk ya. Oke teman-teman, sekarang jam 5 ya teman-teman. Nah udah sunset nih. Cakep banget ya sunset dari sini teman-teman. Oh ada kapal-kapal kecil tuh ya, kapal nelayan. Nih sunsetnya kayak begini guys. Waduh, syahdu banget. Teman-teman di sebelah kiri kita, sebelah kanan ya. Nah ini ada SPBU lagi, PLTU Python teman-teman tuh ya. Dia sayangnya lewatnya kecepatan ya teman-teman. Ini masih jam 5, belum gelap, jadi
belum ada kelap-kelip lampunya. Ini padahal kalau misalkan kita lewatnya malam, kayaknya bagus banget nih, ada lampunya kelap-kelip ya. Nah, ini berarti kita masih sekitaran Situbondo ya teman-teman. Situbondo dan Probolinggo nih. Oke teman-teman, sekarang jam gak ada. Jam 6:30-an ya kayaknya. Jam OTW jam 7 nih kayaknya. Tadi habis sholat di situ tuh teman-teman. Lumayan ngantri ya. Aduh. Berdesak-desakan sholatnya. Tapi kalau maghrib ya emang waktunya sempit sih ya. Jadi nanti kayaknya Isya agak maleman aja kali ya sholatnya biar nggak terlalu crowded. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat di sebelah sana tuh ya ada lampu-lampu nih, apa ya, kayaknya daerah Situbondo ya teman-teman ya. Ini banyak kayaknya yang hijau-hijau tuh apa kapal ya, nggak tahu tuh, nggak ngerti juga saya. Kayaknya sih masih di daerah sekitaran Situbondo arah ke Banyuwangi nih teman-teman ya. Arah ke apa, ke daerah Besuki kayaknya. Besuki ya, Situbondo deh. Iya Situbondo, daerah Situbondo. Tuh. Nah sekarang balik lagi ke ruang VIP sambil nunggu dapat makan malam ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 9:10 ya teman-teman. Tadi barusan habis sholat Isya ya teman-teman. Sengaja ditelat-telatin karena biar nggak penuh. Ternyata emang bener kosong banget kalau udah jam-jam segini. Ini juga kapalnya tuh, kalau kalian lihat ya, 1-2 orang aja yang nongkrong di sini. Selebihnya ya begini aja, nggak ada orang ya, masing-masing udah pada ini ya teman-teman, orang-orang pada mulai istirahat semuanya ya. Nah, tapi semakin mendekati ke timur ya teman-teman, ini ombaknya gede banget. Tadi saya sholat ya sampai badan gini-gini, goyang-goyang gitu loh. Jadi susah jadinya ya menstabilkan badan. Jalan aja susah nih, gitu nih. Ini kalau kelihatan ya badan saya kan agak, nah tuh, nah itu ya kerasa ya, agak tuh agak goyang nih teman-teman, karena emang ombaknya lumayan gede gitu. Tapi anginnya nggak terlalu gede ternyata teman-teman kalau malam nih ya. Beda kayak tadi siang atau sore. Siang atau sore tuh wah ini kenceng banget angin di sini, jadi mau duduk udah apa berisik sama angin, rambut udah nggak karu-karuan gitu. Nah by the way tadi malam itu makanannya lumayan royal juga teman-teman ya. Dapat ada daging oseng daging ya kalau nggak salah, itu oseng daging, sama ada kayak semacam pentol gitu, tapi pedesnya minta ampun, itu pedes banget, sama dikasih sayuran. Terus ada roti juga teman-teman ya, dikasih teh manis, sama dapat juga air mineral gitu. Wah inilah jadi intinya kalian kalau diem di sini nggak usah khawatir kalau kelaparan ya, nggak akan kelaparan kalian kalau diem di sini gitu. Ditambah ada kantin segala macam ya, jadi intinya kalian nggak akan kelaparan diem di sini, walaupun kalian nggak bawa bekal ya, karena saya aja nggak bawa bekal makanan satupun tuh nggak bawa teman-teman, cuma bawa air mineral 1 liter, itu pun ketinggalan di motor gitu. Yang saya bawa cuma air minum yang 600 ml gitu. Jadi ya intinya semua ada di sini, fasilitasnya oke banget gitu ya. Terus nah satu tips juga buat teman-teman ya, kalau misalkan kalian punya rencana buat istirahat bener, saya saranin kalian ambil yang VIP ya teman-teman. Karena apa, di sana itu cuma ada 10 orang gitu. Terus dan nggak keisi semua ya teman-teman ya. Tadi saya itu cuma ada 7 orang teman-teman di di ruangan VIP itu cuma ada 7 orang gitu.
Jadi otomatis lebih senyap, lebih sunyi dibandingin sama yang di ekonomi tidur ya. Karena di ekonomi tidur aja tadi desek-desekan teman-teman ya. Ternyata penuh kapalnya guys. Tadi saya pikir kapal kok kosong banget gitu. Ternyata saya masuknya kecepatan gitu. Emang awal banget gitu masuknya. Gitu guys ya. Jadi kalau mau istirahat benar, walaupun dia nggak tiduran ya teman-teman, cuma duduk selonjoran gitu aja. Cuma ketenangannya sih lebih dapet ya gitu. Nah, satu hal yang kurangnya dari VIP itu adalah kalau lagi live music itu kedengeran banget karena ada di belakang kita persis ya si panggungnya gitu guys. Terus selebihnya sih oke lah, VIP yang ruangan VIP ya teman-teman, selebihnya udah oke banget, hampir nggak ada keluhan lah gitu. Makanan dianterin, menunya juga lebih banyak ya teman-teman, porsinya juga kayaknya lebih banyak karena saya lihat kalau yang ekonomi itu kan dia pakai kotak plastik gitu teman-teman ya, gitu pakai kotak plastik. Jadi terus saya sempat ngelihat juga orang makanannya kayaknya sih porsinya lebih sedikit dan si varian menunya nggak semewah yang di VIP gitu. Paling bedanya itu aja sih gitu guys ya. Jadi mungkin malam ini saya bakal istirahat dulu gitu. Terus buat kalian yang mungkin penasaran tadi begitu masuk ke sini persyaratannya apa aja, saya tadi lupa jelasin ya. Itu persyaratannya tuh gampang banget teman-teman. Kalian udah cuman masuk doang, STNK pun nggak diperiksa guys. Yang diperiksa itu cuma tiket aja gitu. Jadi tiket kalian, mau itu tiket fisik maupun tiket tiket online. Kalau online kalian cuma tunjukin HP aja teman-teman ya, tunjukin, buka di aplikasi, tunjukin tiket kalian. Aduh, anginnya mulai gede nih. Nah, di situ barulah nanti di scan sama petugasnya. Udah, nanti kita dikasih ini nih teman-teman, ini ya, dikasih gelang kayak gini sama buat identitas di motor gitu. Udah gitu masuk, udah gitu, tinggal kalian duduk sesuai dengan nomornya. Nah, kalau saya tadi upgrade VIP itu langsung di atas kapalnya teman-teman. Nah, jadi bisa upgrade itu ketika kapalnya sudah jalan. Jadi kan mereka mastiin dulu nih untuk apanya, untuk okupansinya nih penuh apa enggak gitu. Kalau misalkan ternyata penuh ya kita nggak bisa upgrade. Tapi kalau kayak tadi saya ternyata di VIP itu masih ada orang, ya udah saya langsung upgrade ke VIP gitu teman-teman gitu. Tadinya sempat bingung tuh mau pilih ekonomi tidur apa mau VIP, ternyata nggak salah pilihannya. Oke teman-teman, sekarang ini udah di daerah Banyuwangi ya teman-teman, menuju ke Banyuwangi gitu, udah mendekati Selat Bali. Mungkin sampai di Bali besok pagi kayaknya ya teman-teman ya gitu. Sampai di utaranya Bali itu kayaknya besok pagi kemungkinan. Jadi sekarang saya mau istirahat dulu, udah jam 9 lewat juga nih. Sekalian ngecas segala macam ya, mindahin file, terus bobo deh. Tinggal besok kita lanjutin lagi videonya ketika pagi hari di kapal Kirana 7 ini. Sekalian kita keluar dari kapal dan langsung kita menuju ke Sumbawa teman-teman ya. Jadi turun di Lembar, habis dari Lembar kita akan langsung menuju ke Pelabuhan Kayangan teman-teman gitu. Oke guys, jangan kemana-mana ya, tetap temenin saya jalan-jalan explore NTB 360. Explore Lombok nggak Kang? Kemungkinan explore, tapi mungkin nanti pulangnya. Saya lebih ngejar ke Sumbawanya dulu gitu ya. Semoga sempat explore Lombok, tapi kalaupun nggak kan saya udah pernah ya. Mungkin kalian bisa lihat videonya di anginnya, bisa lihat videonya di playlist ini ya teman-teman, Wonder Journey. Itu saya juga waktu itu pakai mobil ya, sewa mobil di Lombok. Oke, sampai ketemu lagi di video besok ya teman-teman. Setelah kurang lebih berlayar 18 jam, pagi pun tiba. Kita disambut oleh sunrise di Laut Bali yang cantik banget. Ditambah dengan hadirnya Gunung Agung sebagai background, makin membuat pemandangan di depan kita spektakuler.
Pemandangan ini benar-benar nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking kerennya, saking dramatisnya. Jadi kalian harus coba sensasinya gimana rasanya lihat sunrise di laut lepas dengan pemandangan Gunung Agung di kejauhan. Wow, amazing. Selamat pagi teman-teman. Kalian dapat salam dari Gunung Agung sama Gunung Batur teman-teman. Dari Selat Bali, dari Laut Bali ya. Waduh, cantiknya. Masya Allah, mantap ya teman-teman pemandangannya. Kalian harus coba deh lihat langsung ya. Kalian lihat langsung di sini. Kayak apa spektakulernya pemandangan ini. Mungkin kalau dari kamera itu kelihatannya akan biasa aja ya teman-teman, tapi ketika kalian lihat langsung, wow, beda banget sih. Beda teman-teman. Ini lebih amazing ya, lebih spektakuler dibandingkan kita ngelihat sunrise di daratan ya, karena saat ini tuh kita berada di tengah laut teman-teman. Keren. Suatu pengalaman yang gak akan pernah terlupakan ya. Lihat sunrise Gunung Agung dari laut. Wow. Oke teman-teman, kapal kita udah mau bersandar nih teman-teman ya. Di Pelabuhan Gilimas. Nah kalau yang ferry itu di sana tuh teman-teman, Lembar ya. Kalau ini Gilimas. Nah pelabuhannya di depan sana teman-teman. Tepat pukul 9.25 setelah 22 jam berlayar, akhirnya kapal Kirana 7 ini bersandar di Pelabuhan Gilimas Lombok teman-teman. Ini suasananya seperti ini, ada antrian untuk menunggu giliran buat masuk ke Kirana 7 untuk kembali ke Surabaya. Di bawah porter-porter udah nungguin tuh. Jadi nanti ketika jembatan ini sudah turun, mereka akan menyerbu masuk dan mencari mangsa ya. Mencari para penumpang yang bisa dibawain barangnya. Tuh lihat mereka masuk, udah kayak zombie mau nyerbu. Bayangin itu kalau zombie kan serem ya kita. Nah jadi seperti ini kurang lebih proses bongkar muatnya. Jadi setelah kita nanti keluar, kita akan langsung menuju ke Pelabuhan Kayangan untuk menyeberang lagi dengan menggunakan kapal feri teman-teman ya. Jadi kita akan mulai petualangan kita di Pulau Sumbawa. Oke, jadi jangan kemana-mana, saksikan episode ke-3 teman-teman, perjalanan saya dari sini sampai nanti menuju ke kota Sumbawa Besar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.